ada 7.000 calon jemaah haji ONH Plus terancam batal berangkat gitu ya pada musim haji 2004 itu. Nah, ada dugaan pemberlakuan kuota haji ONH Plus ini adalah permainan asosiasi biro serta para pejabat tinggi di Departemen Agama. Jadi udah lama juga ya permainan kuota-kuota haji yang disebar ke biro-biro haji swasta ini ya. Yang ini namanya ONH Plus. ONH gitu ya. Plus. Ada banyak masalah dari dulu emang ini. Nah, saat itu 6 buah kapal PT Arafat tuh hanya mampu mengangkut 16.000. Sisanya oleh Garuda gitu ya. Jadi sampai armada Garuda itu sampai ada yang 73 kali balik. Apa sih inti dari silang pendapat antara DPR dengan pemerintah soal pembagian kuota haji tambahan ini sehingga hari ini kemudian menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas? Hai teman-teman, kalian sedang menyaksikan program Putar Balik. Kali ini Putar Balik akan sangat berbeda, bukan hanya saya sebagai hostnya, tapi juga formatnya akan jauh berbeda. Sebelumnya kalau kalian menyaksikan Putar Balik dengan format monolog, Devi atau Praga, kali ini, mulai hari ini, Putar Balik akan tampil tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber, Kang Dhani Muhadiansyah. Halo Kang Dhani. Halo, Anam. Ya, Kang Dhani ini adalah seorang periset dan juga pustakawan di Tempo Data Science. Nah, dia nanti yang akan mengulas lebih dalam, panjang lebar, peristiwa atau laporan yang pernah ditulis oleh Tempo sejak tahun 19 berapa, Kang? 1971. Mantap, udah kelihatan tua kita, Kang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas yang sedang panas, soal kuota haji. Jadi akhirnya nih Komisi Pemberantasan Korupsi awal Januari tahun ini sudah menetapkan seorang tersangka namanya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu. Karena sebelumnya KPK sudah bilang menetapkan tersangka tapi namanya belum ada. Akhirnya muncul juga ini namanya nih Kang. Jadi kalau kita lihat Kang ya, Tempo itu sudah pernah menulis soal kuota haji ini di 14 Juli 2024 ya waktu itu ya. Betul, iya. Nah, ini menulis tentang waktu itu ya pembentukan Pansus Penyelenggaraan Haji tahun 2024 di DPR. Jadi di sana DPR menuding adanya keanehan dalam penentuan kuota haji tambahan yang banyak sekali itu sampai 10.000 dikasih ke biro haji swasta ya. Sampai kemudian biro haji swasta pada saat itu dapat 27.000. Nah, ini kemudian keanehannya dan keanehan-keanehannya ini kemudian sempat diulas lagi oleh teman kita nih di sebelah tukang kupas perkara tuh. Nah, pertanyaannya, benarkah Yakult menerima aliran uang dari biro haji swasta yang dia kasih kuota tambahannya? Bentar. Pertanyaan tadi cocoknya untuk sebelah, untuk bocor alus, untuk TKP. Nah, ini kan putar balik. Jadi kita bicara soal sejarah lah. Oh, iya. Oke, ini pertanyaan putar balik ya. Kenapa urusan kuota haji nggak pernah selesai? Padahal bolak-balik Tempo sudah menulis soal ini sejak tahun 70-an ya. Bahkan ketika orang berhaji itu masih naik kapal. Itu gimana ceritanya, Kang? Nah, betul sekali, Anam. Tempo itu pernah menulis panjang di edisi 16 Februari 1974 dengan judul Bagaimana Saya Naik Haji. Pada saat itu, jemaah haji Indonesia berangkat menggunakan jalur laut dan juga udara. Tercatat ada 39.326 orang jemaah. Banyak juga ya tahun itu ya? Bahkan Indonesia nomor 4 besar terbanyak jumlahnya dibanding negara-negara lain gitu. Nah, kalau sekarang tahun-tahun ini itu Indonesia udah paling tinggi itu. Betul. 200.000, itu Pakistan tuh hanya 180-an ribu itu. Betul. Jadi pada saat itu armada kapal laut yang mengangkut jamaah haji Indonesia tuh menggunakan PT Arafat. Pulang pergi Tanjung Priuk Jeddah gitu ya. Bukan PT Pelni ya? Bukan. masih Arafat. Masih PT Arafat. Iya, okay. Betul. Nah, saat itu 6 buah kapal PT Arafat tuh hanya mampu mengangkut 16.000. Sisanya oleh Garuda gitu ya. Jadi sampai armada Garuda itu sampai ada yang 73 kali balik. Saking banyaknya jamaah. Saking banyaknya, betul.
Oke, Kang Dani tadi nyebut PT Pelayaran Arafat. Nah, kalau kayak Gen Z buat gue ini kan gue nggak ngerti nih, Arafat ini perusahaan apa. Kalau Garuda hari ini gue masih sesekali masih naik lah gitu ya. Buat generasi sekarang masih tahu nih Garuda. Nah, Arafat ini apa nih, perusahaan apa ini? Jadi Arafat itu adalah satu-satunya perusahaan pelayaran yang diberikan hak monopoli oleh pemerintah untuk mengangkut jamaah haji melalui jalur laut pada saat itu gitu. Tapi di tahun 1978 setelah hampir 13 tahun mengangkut jamaah haji dari Indonesia ke Jeddah pulang pergi ya. Ada di edisi majalah Tempo 26 Agustus 1978 menceritakan bagaimana akhirnya pelayaran Arafat ini bangkrut gitu ya. Karena penghasilannya terus berkurang. Oke, sudah monopoli masih bangkrut. Nah, ya. Nah, biasa kayaknya di sini ya. Tapi ya mungkin ada pengaruh dari keberadaan pesawat juga ya. Betul. Yang makin banyak terus kemudian makin cepat juga, dan kalau begitu juga makin murah perjalanannya begitu ya, sehingga ya perjalanan dari Jakarta ke Arab Saudi naik kapal kan pasti berhari-hari tuh. Betul. Kalau pesawat kan paling cuma sehari gitu kan. Oke, menarik nih. Balik ke isu soal kuota ya. Nah, ini kira-kira gue pernah baca di tahun 82, itu Tempo pernah nulis soal keberadaan mulai munculnya pesawat sebagai alat angkut jemaah haji yang kemudian mempengaruhi nih pemberian kuota haji buat negara-negara seperti Indonesia. Nah, ada kaitannya nggak nih? Ya, balik lagi tadi ya. Jadi sebelumnya kan Indonesia mengangkut jamaah haji itu lewat laut, tapi di tahun 1970 muncul serangan baru, yaitu sudah menggunakan pesawat ya, alias jalur udara yang dikelola oleh Garuda Indonesia. Saat itu Garuda Indonesia tuh masih mencarter pesawat asing. Jadi akibatnya banyak jemaah haji yang memilih pesawat udara karena lebih cepat, juga ongkosnya juga lebih murah gitu ya daripada naik laut. Oke, kenapa kemudian isu kemunculan pesawat sebagai alat angkut jamaah haji ini relevan dengan pemberian kuota haji bagi negara-negara? Iya, di majalah Tempo tahun 1982 dengan judul Naik Tarif Naik Airbus, Tempo tuh menulis konteks haji sebagai operasi angkutan massal gitu ya. Jadi Garuda menambah kapasitas armada untuk melayani lonjakan permintaan. Di situ diceritakan pada tahun 1980 lebih dari 78.000 jamaah haji diangkut Garuda. Itu dari tahun 74 itu 39.000. Betul. Terus di tahun 80 jadi 78.000. Oh, udah 2 kali lipat ya. Udah 2 kali lipat ya selama 6 tahun tersebut. Oh ya, gara-gara ada pesawat tuh kemudian jadi orang makin banyak bisa diangkut ya. Kalau dulu kan pas waktu naik kapal kan karena perjalanannya terbatas, jadi yang diangkut juga terbatas. Karena kalau pesawat kan bolak-balik, jadi dia makin banyak bisa ngangkut orang gitu ya. Betul. Oke, gue juga sempat baca nih di salah satu laporan majalah Tempo, tapi gue lupa tahunnya. Pernah disebut kuota kita itu sampai pada taraf merepotkan. Jadi jumlah jamaah kita yang datang ke Arab itu sampai pada taraf merepotkan. Itu gimana ceritanya itu? Ya. Di tahun 90, sebelumnya Menteri Agama yang menjabat saat itu, Munawir Sajalin, melaporkan kepada Presiden Soeharto bahwa jemaah haji Indonesia pada saat itu 77.800. Tapi menurut catatan Direktur Niaga Garuda saat itu Sunario ya, jumlah jemaah bisa mencapai 81.000. Rekor baru buat Garuda gitu ya. Sampai dia kewalahan ngangkut jamaah haji ini ya. Oke. Garuda itu sampai menyiapkan 8 pesawat. Jadi 4 pesawat milik Garuda, 4 pesawat lainnya nyewa ke swasta gitu ya. Jadi tetap pesawatnya pesawat swasta. Nyewanya kemana aja nih pesawat swasta ini? 4 lainnya menyewa dari KLM. KLM itu Belanda ya? Belanda, Air Jordan, Air Canada, dan World Airways. KLM hanya menyediakan pesawatnya saja, jadi sedangkan awak pesawat dan pilotnya tuh dari Garuda gitu ya. Bahkan 8 pesawat tersebut belum memadai tuh. Jadi minimal harus ada 202 penerbangan ke Tanah Suci pada saat itu. 202 penerbangan. Betul. Oke.
Selain itu, dampak ledakan jemaah juga dirasakan oleh biro penyelenggara ya. Jadi ada PT Tiga Utama. Swasta ini ya. Betul. Tahun lalu Tiga Utama itu Ini berarti dia ini apa, Haji Plus? Haji Plus. Oke. Betul. Jadi sebelumnya Tiga Utama itu memberangkatkan 529 orang. Nah, di tahun itu mencapai 2.000. Dari 529 ke 2.000 gitu. Jadi di tahun 89 Tiga Utama baru ngangkut 529 Haji Plus. 1990 sudah sampai 2.000 orang. 2.000 orang. Wah, betul. luar biasa meningkatnya gitu ya. Nah, ini gara-gara makin meningkatnya jamaah haji dari berbagai negara ini, termasuk juga isu soal kapasitas di Tanah Suci, kemudian muncul nih pengaturan antrean atau kuota, karena isunya adalah semakin banyak orang yang ingin naik haji, semakin mudah transportasinya, tapi kapasitas di Arab itu juga terbatas. Makanya kemudian muncul konsep kuota atau mungkin antrian hari ini ya. Nah, kalau dari laporan Tempo ada nggak soal konsep pengaturan kuota ini yang kemudian diatur oleh pemerintah? Karena jumlah minat hajinya tuh terus meningkat ya setiap tahunnya. Sehingga jumlah kuota haji sulit digunakan sebagai pembatas gitu ya. Bahkan ada beberapa ulama mengusulkan bagaimana mengelola haji yang terus meningkat tersebut. Di majalah Tempo edisi 4 Juli 1992 dengan judul Berhaji Kapan Saja, Menteri Agama Munawir Sajali itu mengusulkan untuk membatasi 1 kali naik haji saja. 1 orang sekali gitu. Sekali. Jadi sekali seumur hidup, nggak bisa bolak-balik. Ya, bagi setiap muslim. Oke. Karena Munawir berpegang pada agama bahwa ibadah haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup. Oke. Gitu. Itu pun bagi yang mampu. Nah, bagi yang sudah menunaikan ibadah haji tapi masih memiliki kelebihan harta, menurut Munawir itu lebih baik uangnya disumbangkan saja gitu ya ke panti asuhan atau ke rumah sakit atau membiayai mereka yang tidak mampu naik haji gitu. Selain itu juga ada pandangan serupa dari Nurholis Majid, cendekiawan Islam. Jadi salah satu Cak Nur ya. Cak Nur betul. Salah seorang penyelenggara pengajian para Madinah. Nurholis itu menambahkan kontrol jemaah bisa dilakukan oleh negara dengan memberlakukan kuota haji. Nah, mulai tuh di situ memberlakukan kuota haji secara ketat gitu ya. Jadi ini akan menyebabkan suatu hari orang akan ingin berhaji mesti antri. Jadi dia sudah mulai berpikir bahwa dengan menambahnya kuota itu harus antri gitu. Karena jumlah peminat lebih besar daripada angka kuota. Nah, angka kuota sendiri pada saat itu sebenarnya juga sudah ditentukan oleh Organisasi Konferensi Islam. Per sejuta penduduk ditentukan mendapat jatah haji 1.000 orang. 1.000 orang. Tuh. Oke. Tapi pada saat itu ketentuan itu hanya masih berdugaan dan kesepakatan aja gitu. Ya, jadi kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia pada saat itu sudah 100 juta, Betul. Berarti kuotanya 100.000 gitu Betul, ya. betul. Oke. Dan itu pengaturan dari Organisasi Konferensi Islam atau dari Arab Saudi juga? Dari Organisasi Konferensi Islam. Oke. Jadi waktu itu tuh belum saklek gitu untuk menentukan kuotanya. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal kuota, gue jadi inget tadi Kang Dhani juga sempat nyebut tuh soal PT Tiga Utama ya, penyelenggara Haji Plus, yang di tahun 89 dia baru dapat 520, di tahun 1990 dia udah dapat 2.000 orang gitu. Nah, ada nggak laporan dari Tempo lagi soal masalah kuota atau Haji Plus ini, problemnya, kemudian masalah lain-lainnya begitu? Ya. Masalah kuota ONH Plus itu di tahun 2003 itu dijadikan berita utama dan menjadi cover story majalah Tempo edisi 7 Desember 2003 dengan judul covernya Berebut Tiket ke Mekah gitu ya. Jadi edisi tersebut salah satunya menceritakan bagaimana biro-biro perjalanan haji berlomba-lomba sebanyak-banyaknya menjaring Haji Plus. Karena permasalahannya ini sebelumnya biro-biro ini beranggapan kuota ONH Plus itu ada di angka 23.000. 23.000. Karena ya belakangan Departemen Agama pada saat itu namanya Departemen Agama ya, belum kementerian, mengumumkan bahwa jatah untuk ONH Plus tahun tersebut
hanya 12.000. Separuhnya dari ekspektasi, dari dugaan, dari ekspektasi biru-biru ini ya. Karena tahun sebelumnya angkanya di 23.000 dan tahun tersebut jadi 12.000. Ya. Padahal kuota total dari pemerintah Arab Saudi itu sudah naik jadi 235.000. 235.000 untuk tahun itu. Berarti di tahun 2003 itu jumlah penduduk kita udah 200 juta lebih ya? Udah 200 juta lebih. Iya. Oke. Kenapa angka 23.000 itu menjadi patokan Biro Haji? Karena di penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi memberikan jatah kuota 205.000 untuk Indonesia gitu ya. Dari jumlah itu, Departemen Agama mengelola pemberangkatan jemaah ONH biasa dan memberikan jatah 10.000 untuk Biro Perjalanan yang menyelenggarakan paket ONH Plus. Nah, paket plus ini ternyata diminati jemaah yang berduit gitu ya, dan ingin menikmati fasilitas lebih baik di Tanah Suci. Ternyata kuota yang 205 itu tidak terpakai seluruhnya. Maka Departemen Agama pada saat itu meningkatkan jatah untuk NH Plus menjadi 23.000, bertambah 13.000 dari jatah semula gitu. Nah, di penyelenggaraan haji berikutnya, kuota 235.000 itu Departemen Agama tidak mengalokasikan sebagian tambahan kuota yang 20.000 itu untuk jemaah ONH Plus. Alasannya, kuota tahun tersebut akan dipergunakan untuk ONH biasa. Gitu. Jumlah anggota jemaah ONH biasa yang masuk waiting list kabarnya tuh pada saat itu mencapai hampir 56.000 dan tersebar di berbagai daerah. Dari pembagian kota yang tidak pasti tersebut, ada 7.000 calon jemaah haji ONH Plus terancam batal berangkat gitu ya pada musim haji 2004 itu. Nah, ada dugaan pemberlakuan kuota haji ONH Plus ini adalah permainan asosiasi biro serta para pejabat tinggi di Departemen Agama. Asosiasi Penyelenggaraan Perjalanan Haji juga ikut berperan ya atas munculnya calo kuota haji. Diduga calo-calo ini mendapat kuota dari dalam Departemen Agama. Namun karena calon jemaah belum didapat, calo-calo ini menjual jatah kuotanya ke biro perjalanan tertentu. Nah, tentu saja biro ini juga kemudian merayu calon jemaah dengan harga jauh di atas harganya. Pada saat itu 4.500 US dollar atau sekitar 38 juta kali ya, dengan nilai rata-rata pada saat itu di tahun 2004 itu. Kursnya dolar, itu berapa tuh? Sekitar 8.600. Itu kurs dolar pada saat itu ya? Betul. Oke, jadi udah lama juga ya permainan kuota-kuota haji yang disebar ke biro-biro haji swasta ini ya. Yang ini namanya ONH Plus. ONH Plus. Ya. Ada banyak masalah dari dulu emang ini. Iya, memang. Banyak masalah dalam ONH Plus ini gitu ya. Di laporan Tempo berjudul Berebut Tiket ke Tanah Suci tahun 2003 itu, Tempo juga mempertanyakan mengapa saat kuota total naik ONH Plus juga dipatok di 12.000. Nah, dari pengalaman sebelumnya, menurut Departemen Agama, banyak ditemukan pelanggaran oleh penyelenggara Haji Plus. Oke. Jadi antara lain ada yang tidak memiliki tiket, ada jemaah yang diletakkan di bangsal pernikahan gitu ya. Pengurangan kuota ini bisa disebut bagian dari sanksi dari akibat pelanggaran yang dilakukan oleh biro-biro perjalanan. Oke. Dalam laporan berjudul Ongkos Plus Pelayanan Minus di tahun 2023 itu, Tempo juga menulis contoh kasus jemaah ONH Plus yang terlantar ya. Ibadah selesai, pulangnya tidak dijamin, sampai harus membeli tiket sendiri. Ini memperlihatkan plus pada biaya, tidak otomatis plus pada pelayanan gitu. Nah, Tempo juga menulis salah satu pengalaman jemaah haji ONH Plus yang tidak bisa pulang karena tidak ada jaminan dari biro perjalanan, sampai akhirnya cari pinjaman untuk membeli tiket sendiri gitu. Termasuk pengalaman dari artis Puput Nopal ya. Pada saat itu sebagai jemaah ONH Plus bersama ratusan anggota jemaah, Puput tuh sampai menginap 2 malam di Bandara King Abdul Aziz. Jadi dia itu tidak bisa langsung menuju ke penginapannya. Selanjutnya berangkat ke Madinah melalui jalan darat. Padahal pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan ke Madinah melalui jalur darat.
Jadi para penyelenggara ONH Plus sudah diberi informasi itu sejak tahun 2002. Tetapi mereka tetap mengupayakan perjalanan darat dengan surat jalan gitu ya, atau nama lainnya tasrih, semacam surat dispensasi dari Kementerian Haji. Akibat keterlambatan itu banyak jemaah yang tidak melaksanakan salat arba'in di Masjid Nabi di Madinah. Oke Kang, sekarang kita kembali ke 2024 yang sedang hot ini. Nah, kira-kira nih, di laporan Tempo yang itu 14 Juli 2024 ya, apa sih inti dari silang pendapat antara DPR dengan pemerintah soal pembagian kuota haji tambahan ini, sehingga hari ini kemudian menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas? Iya. Ini sebelumnya juga pernah dibahas di Bocor Alus ya. Sama TKP juga. Sama TKP juga, iya betul. Jadi normalnya kuota haji itu kan biasanya tuh mendapatkan 221.000 ya. Nah, pada Oktober 2023 Presiden Joko Widodo itu bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman di Riyadh gitu ya. Jokowi melobi penambahan kuota untuk jemaah Indonesia dengan alasan karena kondisi antrian jemaah haji asal Indonesia itu masa tunggunya tuh mencapai puluhan tahun, bahkan mencapai 47 tahun gitu. Nah, dari hasil pertemuan dengan putra Arab tersebut, Indonesia dipastikan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000. Jadi totalnya 241. 221 ditambah 20.000 gitu ya. Nah, dari situ kemudian pada November 2023 DPR langsung mengadakan rapat Komisi Bidang Agama, memutuskan jumlah haji khusus itu sebanyak 19.280 atau 8% dari 241.000 anggota jemaah. Sedangkan jumlah haji reguler itu sebanyak 221.720 orang. Kenyataannya ada 27.680 calon haji khusus berangkat ke Tanah Suci. Nah, tim pengawas haji ini menuding Kementerian Agama menambah alokasi haji khusus tanpa persetujuan DPR gitu. Jadi para anggota DPR itu menuding Menteri Agama tak memprioritaskan calon haji reguler yang telah antri bertahun-tahun. Justru mengutamakan calon haji ONH Plus yang berani bayar mahal gitu ya. Ya, betul. Nah, dan hal tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sudah mengatur kuota haji khusus maksimal 8% dari kuota haji yang diberikan pemerintah Kerajaan Arab Saudi gitu. Oke, terus kenapa semua tambahan 20.000 tidak dimasukkan ke reguler semua? Apa alasan Menteri Agama pada saat itu sampai kemudian ya ujung-ujung akhirnya dia terseret di kasus dugaan korupsi ini? Nah, Menteri Agama berdalih bahwa tambahan kuota tersebut kalau dialokasikan semua di haji reguler itu akan banyak persoalan. Nah, terutama kan masalah tempat. Penambahan kuota tersebut tidak dibarengi penambahan space di Arafah dan Mina. Menurut Menteri Agama, sebetulnya itu bisa menambah space di Mina Jadid untuk menampung kuota haji tambahan. Tapi DPR tidak memperbolehkannya karena lokasinya jauh. Selain itu, Yakut berpendapat kuota haji tambahan tuh menjadi kewenangan menteri gitu. Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak ada kuota pokok, tapi kuota haji Indonesia. Menurutnya dalam Taklimatul Hajj, petunjuk penyelenggaraan haji yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, tertulisnya kuota dan ekstra kuota. Kuota pokok itu kuota pertama kali yang diberikan sebesar 221.000. Nah, itu tadi mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menyatakan bahwasanya penentuan ekstra kuota adalah hak dari kementerian ya. Memang ini udah dari dulu bermasalah ini kuota haji ini. Dari tahun 70-an Tempo menulis sampai hari ini masih tetap bermasalah begitu ya. Oke Kang Dani, rasanya sampai di sini dulu pembahasan kita soal kuota haji. Tapi masih banyak peristiwa-peristiwa yang pernah diliput oleh Tempo dan akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Simak terus Putar Balik di YouTube Tempo.co dan Spotify.